Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Satpam Milenial. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga kabar teman-teman semua selalu dalam keadaan baik, sehat walafiat, dijauhi dari segala mara bahaya, dilimpahi rezeki yang halal, dan yang paling utama buat teman-teman yang saat ini sedang bertugas, semoga tugasnya berjalan lancar sampai dengan nanti jam pulang kerja dan dijauhi dari segala taruhan negatif. Pada video kali ini saya akan sedikit membahas tentang apa itu job desk seorang supervisor atau danru. Tapi sebelum melanjutkan, mari dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara mengklik tombol like, subscribe, dan dicentang pula tanda loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru seputar dunia satpam dan juga lowongan kerja satpam terbaru di channel Satpam Milenial. Oke teman-teman, kita langsung aja ke pembahasan video kali ini. Kenapa saya bahas? Karena ada yang bertanya di kolom komentar di channel Satpam Milenial dari saudara Bapak Edward Charles. Jadi pertanyaannya begini, dia dicalonkan oleh chipnya untuk jadi danru. Dia minta tips dan cara kerjanya danru itu seperti apa, dan juga cara pendekatan kepada rekan kerja agar tetap terjalin komunikasi yang baik antar regu A, B, C, dan anggota. Oke, kita langsung bahas saja. Sebelum melanjutkan, jujur saja saya paling hanya sekedar mengasih gambaran secara umum saja, karena di tiap site atau project penjagaan yang dilakukan oleh seorang satpam itu berbeda-beda, baik itu dari segi jumlah personil dan juga medan yang dijaganya atau area yang dijaganya. Berhubung pertanyaan dari saudara Edward Charles, regunya itu berarti ada regu A, B, dan C, berarti ada 3 regu berarti ya teman-teman ya. Berarti dia sistem kerjanya 12 jam. Jadi yang regu A misalkan pagi, yang B malam, yang C libur. Kemungkinan jumlah anggotanya standarnya berarti sekitar 6 sampai 10 orang, bahkan bisa lebih. Untuk cara kerja danru itu sebenarnya secara garis umum aja ya, yaitu fungsinya memanage atau mensupervisi anggota di lapangan agar tetap terjaga area kerjanya dengan situasi yang aman dan kondusif, dan antisipasi dari hal-hal yang tidak diinginkan. Biasanya seorang danru itu mengatur plottingan atau pos-pos penjagaan kepada anggotanya. Jadi danru itu harus hafal titik-titik pos-pos tertentu yang ditempatkan oleh anggotanya, dan juga harus memanage apa itu kebutuhan, keperluan, dan juga kendala yang dihadapi oleh anggotanya, dan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari anggotanya yang harus disampaikan seorang danru kepada chip sebelum diteruskan oleh chip kepada user atau pengguna jasa. Terus untuk tetap terjalin komunikasi yang baik dengan regu A, B, C, dan juga rekannya. Mungkin ini kendala dari Pak Edward Charles. Mungkin tadinya dia anggota, dia di switch atau dipromosikan oleh chipnya untuk menjadi danru, jadi mungkin masih ada rasa segan, baik itu kepada rekannya ataupun kepada seniornya. Tapi kalau menurut saya cuek saja. Cuek itu dalam hal positif ya. Jadi jangan dianggap bahwa senior saya jadi anggota, saya jadi danru ya. Mungkin chipnya punya penilaian kepada Pak Edward, mungkin Pak Edward kinerjanya bagus, maka si chipnya atau koordinatornya mempromosikan Pak Edward menjadi
Danru. Untuk cara kerjanya seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Jadi Danru itu harus bisa mensupervisi kebutuhan, keperluan, dan juga menjadi kendala anggotanya di lapangan saat penjagaan, dan juga bisa mengatur jadwal plottingan kepada anggotanya. Misalkan hari ini anggota A di pos 1, anggota B di pos 2, atau anggota C di pos 3 dan seterusnya. Nah, itu tiap hari itu harus di switch, di rolling. Jadi saat penjagaan itu ya nggak bisa jaganya di situ-situ aja. Misalkan si A hari ini di pos ring luar atau PKD, ya besok berarti dia jaganya di pos ring dalam atau di pintu akses karyawan. Kemudian untuk selanjutnya gimana caranya agar terjalin komunikasi yang baik antara regu A, B, dan C ya. Jadi nanti bila komunikasi itu ingin berjalan dengan baik ya, si kepala regu atau danru ataupun supervisor itu harus bisa saling komunikasi dengan danru lainnya ya. Kebetulan nih danrunya berarti ada 3, berarti antara 3 danru itu harus saling komunikasi, saling koordinasi, dan saling menginfokan bila ada hal-hal yang perlu diinfokan. Jangan sampai ada keluhan atau komplain dari pengguna jasa, dalam hal itu user ya. Misalkan kalau sampai ada komplainan tuh akan berakibat fatal. Terus gimana caranya supaya komunikasi dengan anggota pun terjalin baik ya. Nanti setelah Pak Edward resmi menjadi danru atau supervisor ya, Pak Edward bersikap biasa saja, jangan ada yang berubah. Misalkan saat Pak Edward menjadi anggota, Pak Edward orangnya simple, open, atau sedikit respect kepada keadaan, peduli kepada rekan dan anggota ya. Saat nanti jadi ya, sifat Pak Edward sehari-hari itu ya jangan sampai berubah drastis. Yang ada nanti kalau berubah drastis, anggota malah kurang simpati kepada Pak Edward. Intinya Pak Edward jangan berbesar kepala saat nanti menjadi danru. Jadi Pak Edward tetap mawas diri, kaki tetap berpijak ke bumi kasarnya. Kemudian untuk job desk danru itu biasanya selain mengatur anggota, biasanya dia merekap absensi anggotanya untuk dilaporkan ke pihak BUJP terkait dalam hal pembayaran gaji. Jadi biasanya itu pihak BUJP itu kasih file atau master untuk merekap gaji anggotanya. Dan juga danru harus bisa memanage anggotanya bila ada kendala anggota di lapangan, misalkan anggota tidak masuk atau apa ya, danru harus bisa komunikasi dengan regu lainnya agar anggota dari regu lain bisa membackup bila ada anggotanya yang tidak hadir atau berhalangan hadir. Demikian ulasan singkat dari saya. Perlu digarisbawahi, penjelasan dari saya pun mungkin masih ada kekurangan ya, karena jujur saya juga masih belajar. Untuk pengalaman danru saya pernah, tapi itu sudah lama ya, sekitar tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. Tapi sekarang saya sudah nggak jadi danru lagi, saya cuma anggota biasa di sebuah bank. Jadi secara garis besar untuk job desk danru itu gak jauh beda sih dengan job desk anggota, cuma yang membedakannya hanya ada di tanggung jawabnya mungkin yang lebih besar dibandingkan dengan anggota. Demikian info dari saya, semoga bermanfaat. Bila ada kekurangan dari penyampaian saya atau kurang berkenan dengan penyampaian dari saya tadi,
teman-teman atau rekan-rekan bisa menambahkan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.